Cerita dimulai pada tahun 2007 di Beijing, Cina. Siang itu di dalam kereta ekonomi terdapat cewek bernama Xiao Xiao. Xiao Xiao terlihat bingung karena dia tidak bisa menemukan tiket keretanya yang hilang saat itu. Seketika itu juga petugas kereta api akan mengusir Xiao Xiao, tetapi untungnya ada seorang cowok bernama Jian Qing. Jian Qing menyelamatkan Xiao Xiao dengan cara memberinya tiket kereta api yang secara tidak sengaja Jian Qing membeli secara berlebih sebelumnya. Xiao Xiao pun langsung duduk di sebelah Jian Qing. Di situ juga ada teman-teman dari Jian Qing. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Ternyata mereka sama-sama ingin pulang ke kampung halamannya, yaitu kota Youjiang. Sesampainya di kota Youjiang, Xiao Xiao tidak meninggalkan Jian Qing begitu saja. Mereka mulai kenal dan mereka semakin akrab. Xiao Xiao seringkali main ke rumah Jian Qing. Dari hari ke hari, Xiao Xiao dan Jian Qing semakin akrab dan mereka lama-lama semakin nyaman. Di suatu malam, Xiao Xiao keluar dengan Jian Qing. Di situ mereka melihat indahnya lautan. Ya, malam itu adalah malam tahun baru. Jian Qing berkata kepada Xiao Xiao bahwa Xiao Xiao ini adalah wanita yang berbeda. Karena kebanyakan wanita yang ditemui Jian Qing ini biasanya pendiam, tetapi Xiao Xiao orangnya ugal-ugalan, frontal, dan juga suka mengumpat. Tapi karena hal itulah Jian Qing semakin nyaman dengan Xiao Xiao, karena Jian Qing tidak perlu berpura-pura menjadi orang selain dirinya. Selanjutnya diceritakan bahwa Jian Qing dan Xiao Xiao ini ternyata sudah lama merantau di ibu kota, yaitu kota Beijing. Jian Qing sudah selama 4 tahun berkuliah di sana, sedangkan Xiao Xiao di Beijing untuk mencari pekerjaan. Ya, tujuan mereka sama. Mereka sebagai orang yang hidup di kota kecil pergi ke ibu kota untuk merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik lagi. Di malam itu pun akhirnya mereka berdua sama-sama meneriakkan cita-citanya. Jian Qing berteriak, "Aku akan mendapatkan pekerjaan dan aku akan menjadi orang kaya di Beijing." Xiao Xiao menyusul, dia berteriak, "Aku akan menjadi kaya juga di Beijing dan aku akan mendapatkan suami yang kaya, yaitu orang Beijing." Hari selanjutnya mereka berdua pun pergi lagi ke Beijing untuk mengejar cita-cita mereka. Jian Qing yang habis lulus kuliah, dia tidak seperti kebanyakan orang melamar pekerjaan sebagai PNS ataupun melamar ke korporasi. Karena dari kecil Jian Qing mempunyai cita-cita untuk menjadi pembuat game. Cita-cita yang sangat naif memang, tapi Jian Qing percaya bahwa dia lebih baik mencoba kemudian gagal daripada sudah menyerah sebelum mencobanya. Untuk menggapai cita-cita itu, Jian pun membuka counter berisi game di mall. Dia mengajak teman-temannya juga, dan dari hari ke hari Jian Qing pun mengembangkan gamenya. Kemudian di suatu malam Jian Qing seperti biasanya nongkrong bersama teman-temannya. Tiba-tiba di situ Xiao Xiao datang dengan membawa cowok culun yang kelihatannya cukup tua. Xiao Xiao memperkenalkan kalau ternyata cowok itu adalah pacarnya. Xiao Xiao juga bercerita bahwa pacarnya ini adalah seseorang PNS, sudah mempunyai rumah dan dia tentunya mapan. Dan di situ mereka semua akhirnya minum-minum. Cowok Xiao Xiao yang memang dasarnya culun, di situ dia pun mabuk. Jian Qing pun terpaksa menggendong cowok Xiao Xiao dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah cowok itu, Jian Qing pun mengejek cowok Xiao Xiao. Jian Qing bilang bahwa cowok itu lebih pantas untuk menjadi ayahnya Xiao Xiao karena terlihat sangat tua sekali. Nyatanya memang Jian Qing cemburu kepada cowok itu. Karena meskipun Jian Qing dan Xiao Xiao hanya sebatas teman, nyatanya Jian Qing memendam perasaan lebih kepada Xiao Xiao. Ya, dan memang rasa nyaman yang membuat Jian Qing lupa kalau dia hanya sebatas teman saja dengan Xiao Xiao. Padahal ketika itu Jian Qing tahu bahwa Xiao Xiao berpacaran dengan cowok ini bukan karena tampang ataupun parasnya, tapi karena mencari kekayaannya. Karena dari dulu Xiao Xiao menginginkan suami yang kaya yang bisa membuat hidupnya berubah. Beberapa bulan kemudian, counter game Jian Qing dan teman-temannya tidak kunjung berkembang. Mereka tidak menghasilkan cukup banyak uang. Hal itulah yang membuat satu persatu teman Jian Qing tersadar akan realita dan teman Jian Qing memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tetapi Jian Qing tetap mempercayai cita-citanya. Dia tetap meneruskan membuat game itu. Selanjutnya tiba-tiba Jian Qing
King ditelepon oleh Xiao Xiao. Xiao Xiao bilang bahwa dia ingin curhat. Jian King langsung bergegas untuk pergi ke rumah Xiao Xiao. Di situ Xiao Xiao bercerita bahwa dia habis diputusin oleh pacarnya. Alasan mereka putus karena orang tua pacar Xiao Xiao tidak menginginkan mantu yang miskin seperti Xiao Xiao. Saat mendengar cerita itu, awalnya memang Jian King prihatin, tapi sebenarnya dalam hatinya Jian King senang luar biasa. Lalu Xiao Xiao juga bercerita bahwa dia tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Jian King yang kasihan pun akhirnya menawari bagaimana kalau Xiao Xiao tinggal serumah bersama dengan Jian King. Dan akhirnya mereka berdua tinggal bersama di suatu rumah yang sangat kecil. Ya, nyatanya mereka berdua ini memang sama-sama miskin, jadi mereka tidak punya uang untuk menyewa kontrakan atau kos yang besar. Jadi mereka tinggal di suatu kamar kos yang sangat kumuh. Meskipun begitu, karena mereka berdua saling nyaman, mereka sangat bahagia. Jian King seringkali memberikan jok-jok recehnya agar Xiao Xiao bisa ketawa. Karena bagi Jian King, cinta itu sederhana. Jika kamu tidak mampu membuatnya jatuh cinta, cukup hanya dengan membuatnya tertawa saja. Keesokan harinya ketika bekerja di counter game, hanya tersisa satu teman Jian King yang menemaninya. Tapi saat itu teman Jian King mendapat pekerjaan dan dia meninggalkan Jian King. Saat itu tentu Jian King bingung karena dia tidak mungkin menyewa counter itu dengan uangnya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak bekerja di counter itu lagi. Dia pun pulang ke kamar kosnya yang kumuh. Di situ dia curhat kepada Xiao Xiao, tetapi Xiao Xiao terus menyemangati Jian King agar percaya bahwa mimpinya akan tercapai suatu saat. Ya, memang di antara semua orang hanya Xiao Xiao lah yang percaya bahwa Jian King suatu saat bisa sukses dan menjadi orang kaya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Jian King sekarang bekerja sebagai penjual DVD bajakan dan DVD bokep. Dan di masa luangnya dia tetap bekerja keras untuk mengembangkan gamenya. Kemudian suatu hari ketika Jian King sedang bekerja, tiba-tiba dia dicurhatin lagi oleh Xiao Xiao. Ternyata saat itu Xiao Xiao telah mempunyai pacar baru lagi. Tentu saat itu Jian King sangat sedih, tapi dia tidak menunjukkan perasaannya. Entah terlalu pintar menyembunyikan perasaan atau dia terlalu bodoh untuk menyatakan perasaannya. Dan ya, lagi-lagi Jian King memutuskan untuk menunjukkan senyum palsunya. Beberapa hari kemudian ternyata diketahui bahwa pacar Xiao Xiao ini telah mempunyai seorang istri. Ya, memang Xiao Xiao hanya mencari pria yang kaya saja. Dia tidak tahu pria ini adalah pria yang brengsek atau bagaimana. Tapi lagi-lagi Jian King di situ ada untuk menenangkan Xiao Xiao yang sedang terpuruk. Jian King pun menghibur Xiao Xiao. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba Xiao Xiao mencium Jian King. Dan di situ akhirnya mereka berdua pun bercinta. Keesokan harinya tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Xiao Xiao meninggalkan Jian King. Tentu Jian King bingung. Jian King pun menelpon Xiao Xiao, tetapi Xiao Xiao tidak pernah mengangkat teleponnya. Sampai di suatu hari Xiao Xiao mengangkat telepon dari Jian King. Jian King pun langsung meluapkan kekesalannya. Anjing Xiao Xiao, kenapa kau pergi begitu saja? Ini hati, bukan sampah yang bisa kau buang seenak jidatmu. Tetapi Xiao Xiao tidak menjawab apapun. Nyatanya memang Xiao Xiao tidak ingin merusak pertemanan mereka karena hal yang dinamakan cinta. Di situ pun Jian King tersadar kesalahan dia adalah berharap terlalu dalam hingga tak sadarkan bahwa mereka hanya sebatas teman saja. Beberapa bulan kemudian, Xiao Xiao mencoba untuk menemui Jian King lagi. Tetapi dia terkaget setelah mengetahui bahwa Jian King sekarang telah dipenjara. Jian King dipenjara karena dia ditangkap Satpol PP ketika berjualan DVD bajakan dan DVD bokep. Sialnya ketika itu tepat tahun baru. Di tahun baru, Jian King dan Xiao Xiao selalu menyempatkan pulang ke kampung halamannya untuk bertemu keluarganya. Dan saat ini tentu Jian King tidak bisa pulang karena dia dipenjara. Akhirnya Xiao Xiao pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan menemui keluarga Jian King. Memang satu-satunya keluarga Jian King adalah ayahnya saja karena ibunya sudah meninggal dunia. Ketika menemui keluarga Jian King, Xiao Xiao berpura-pura sebagai pacar dari Jian King. Xiao Xiao pun berbohong kepada keluarga Jian King dengan bercerita bahwa Jian King tidak bisa pulang ke kampung halamannya karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Ayah Jian King pun bertanya bagaimana keadaan Jian King, apakah Jian King di sana sudah sukses. Xiao Xiao yang mengetahui bahwa hidup Jian King di sana masih miskin dan terpuruk, dia pun terpaksa untuk berbohong lagi. Xiao Xiao mengatakan bahwa Jian King di sana sudah sukses menjadi pembuat game. Sepulangnya dari keluarga Jian King, Xiao Xiao pun menangis.
Dia merasa bersalah karena di setiap Xiao Xiao dalam masa terpuruk, Jian Qing selalu ada di sampingnya. Tetapi sekarang ketika Jian Qing terpuruk dan ada di dalam penjara, Xiao Xiao malah meninggalkannya. Keesokan harinya Xiao Xiao pun kembali lagi ke Beijing, dan itu bertepatan di hari Jian Qing bebas dari penjara. Xiao Xiao menyambut Jian Qing yang telah keluar penjara, tapi Jian Qing tidak menghiraukan Xiao Xiao karena nyatanya Jian Qing masih marah ketika itu. Kemudian Xiao Xiao lagi-lagi malah cerita tentang cowoknya. Xiao Xiao bercerita bahwa dia mencintai seorang cowok. Cowok ini adalah cowok yang miskin, kerja serabutan, tetapi cowok ini berhasil membuat Xiao Xiao nyaman. Tidak seperti biasanya, kali ini Jian Qing tidak peduli dengan cerita Xiao Xiao, sampai Xiao Xiao mengatakan bahwa laki-laki itu adalah Jian Qing sendiri. Tentu Jian Qing terkaget karena Jian Qing tidak menyangka bahwa Xiao Xiao juga mencintai dirinya, dan sejak saat itu mereka berdua pun berpacaran. Setelah itu, untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka berdua pun sama-sama bekerja serabutan. Ya, pada masa itu mereka hidup serba kekurangan. Mereka tinggal di kos yang sangat kecil dan kumuh, makan seadanya. Tapi entah mengapa meskipun mereka hidup serba kekurangan, tapi mereka sangat-sangat bahagia di masa itu. Sampai di tahun baru 2009, lagi-lagi seperti biasanya Jian Qing dan Xiao Xiao pulang ke kampung halamannya. Ketika di kampung halaman, Jian Qing pun bereuni dengan teman-teman kuliahnya yang dulu. Seperti acara reuni pada umumnya, teman-teman Jian Qing pada saat itu berlomba-lomba kelihatan kaya di depan semua orang. Jian Qing yang tidak mau kelihatan miskin, padahal ketika itu dia serba kekurangan, Jian Qing pun menghabiskan semua tabungannya demi kelihatan kaya di acara reuni itu. Dan benar saja, ketika di acara reuni, semua teman-teman Jian Qing sekarang sudah menjadi kaya dan sukses, dan hanya Jian Qing sendirilah yang kelihatan sangat miskin ketika itu. Teman-teman Jian Qing pun banyak yang julitin Jian Qing di belakang, dan Jian Qing mengetahui itu. Jian Qing dan Xiao Xiao pun langsung pulang ke rumah ayah Jian Qing. Ayah Jian Qing yang tahu bahwa Jian Qing selama ini hanya berpura-pura menjadi orang kaya, ayah Jian Qing pun memberi nasihat kepada Jian Qing. Sudahlah nak, terkadang kita memang hidup di bawah, tidak perlu berpura-pura lagi menjadi orang kaya karena itu akan membuatmu capek sendiri. Jian Qing pun semakin marah ketika dinasihatin oleh ayahnya, karena Jian Qing menganggap bahwa ayahnya meremehkannya, dan Jian Qing pun langsung pergi untuk pulang ke Beijing karena dia merasa di kampung halamannya dia sudah tidak dianggap lagi. Ketika dalam perjalanan ke Beijing, Xiao Xiao pun menasihatin Jian Qing juga. Jian Qing, hidup ini bukan soal menjadi kaya. Ingatlah bahwa cita-citamu adalah membuat game, jangan pikirkan apa kata orang lain. Setelah mendengar nasihat itu, Jian Qing semakin marah karena lagi-lagi dia merasa dia diremehkan, bahwa dia tidak bisa menjadi orang kaya karena direndahkan dan dihina semua orang. Itu menyebabkan mental dari Jian Qing terganggu. Setibanya di Beijing pun Jian Qing sering marah-marah tidak jelas. Di pekerjaan dia terkena masalah karena Jian Qing tidak terima karena pelanggannya berlaku semena-mena kepada Jian Qing. Jian Qing pun dipecat dari pekerjaannya karena sudah muak dengan kehidupannya. Karena semua orang memandang rendah Jian Qing pun semakin lama semakin tidak jelas. Di suatu malam tiba-tiba Jian Qing memukuli orang tanpa alasan yang jelas. Jian Qing pun juga tidak pernah menghubungi ayahnya lagi karena dia malu ke ayahnya karena dia masih miskin. Dia juga sering marah-marah tidak jelas kepada Xiao Xiao, dan untuk pelarian dia pun hanya bermain game, tidak menghiraukan sekitarnya. Xiao Xiao pun juga tidak dihiraukan. Sampai di suatu hari Xiao Xiao yang muak, dia pun memutuskan untuk meninggalkan Jian Qing. Jian Qing tentu mengejar Xiao Xiao yang ketika itu kabur dengan menggunakan kereta. Tetapi ketika melihat Xiao Xiao di kereta dan dia ingin mengajaknya pulang, Jian Qing tersadar Xiao Xiao akan hancur hidupnya jika hidup bersama Jian Qing terus. Jian Qing juga tersadar bahwa mencintai adalah soal keikhlasan. Keikhlasan untuk menyadari bahwa memang dia seharusnya berhak bahagia, bukan denganku, tapi dengan orang lain. Jian Qing pun membiarkan Xiao Xiao pergi. Baginya, dalam cinta, menyerah tak selalu berarti lemah. Kadang itu berarti dia cukup kuat untuk melepaskannya. Dan sejak saat itu, Jian Qing dan Xiao Xiao tidak pernah bertemu lagi. Sungguh tolol memang Jian Qing ini. Jian Qing pun pulang dan dia mengurung dirinya di kos selama berhari-hari. Tapi entah mengapa rasa sakit hatinya tiba-tiba berubah menjadi semangat. Jian Qing pun langsung dengan serius membuka bukunya dan mengembangkan gamenya yang belum sempat selesai. Dari hari ke hari dia mengerjakan gamenya sampai gamenya itu pun selesai, dan dia mengupload gamenya ke internet.
Setelah itu Jian King pun hidup seperti biasa. Dia menikmati kesendiriannya dengan melihat pemandangan, melihat kota-kota sekeliling. Dan selama itu juga dia masih memikirkan Xiao Xiao. Tetapi lagi-lagi bagi Jian King, Xiao Xiao adalah patah hati yang tidak pernah dia sesali. Tiba-tiba di suatu hari Jian King terkaget karena ketika dia berjalan-jalan di kota, semua orang memainkan game yang dia buat. Dia pun langsung mencoba mengecek rekening banknya. Dia semakin terkaget ketika melihat di dalam rekening banknya sudah ada uang bermiliar-miliar hasil dari penjualan game tersebut. Jian King pun menangis seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya pun Jian King ditemui banyak investor karena banyak yang ingin menginvestasikan uangnya ke game Jian King. Dan beberapa bulan kemudian Jian King sudah menjadi salah satu orang terkaya di Cina. Jian King pun juga sering masuk TV untuk diwawancarai atas kesuksesan yang telah dia capai. Dan pada suatu saat Xiao Xiao melihat Jian King yang ada di TV. Ketika itu Jian King diwawancarai dan dia ditanya, "Bagaimana Jian King kamu bisa sesukses ini?" Jawab Jian King, "Aku tidak pernah berpikir bisa menjadi sekaya ini karena dulu semua orang menghinaku dan merendahkanku. Tetapi aku terus berjuang karena ada seorang wanita yang selalu menyemangatiku dan selalu percaya bahwa suatu hari aku bisa sukses nantinya." Melihat itu pun Xiao Xiao ikut senang karena Jian King sekarang sudah kaya raya. Setelah Jian King kaya, Jian King pun berusaha membelikan rumah ayahnya dan mengajak ayahnya ke Beijing. Karena seumur hidupnya Jian King tidak pernah membuat bangga dan membahagiakan ayahnya. Tetapi menyedihkannya, ayah Jian King meninggal dunia tidak lama setelah itu. Jian King pun sangat sedih. Dan beberapa tahun pun berlalu. Jian King tidak pernah lagi bertemu Xiao Xiao dan sekarang dia sudah mempunyai istri dan seorang anak. Sampai di suatu waktu ketika Jian King sedang dalam pesawat, dia ternyata bertemu dengan Xiao Xiao. Dan saat itu sedang ada cuaca yang buruk sehingga penerbangan harus dihentikan. Mereka berdua terpaksa harus turun dan menginap di kota itu. Awalnya mereka berdua sangat canggung karena mereka sudah lama tidak bertemu. Xiao Xiao pun juga sungkan untuk menyapa Jian King karena sekarang Jian King orang yang sukses dan dia juga terkenal. Tapi akhirnya Jian King menyapa Xiao Xiao dulu dan akhirnya mereka di situ mengobrol. Mereka bercanda banyak hal. Jian King yang bosan akhirnya mengajak Xiao Xiao untuk pergi keluar untuk melihat pemandangan di sana. Dan di situ pun mereka mengobrol panjang. Xiao Xiao juga bercerita bahwa dia sampai detik ini masih melajang. Jian King pun berkata, "Xiao Xiao, maafkan aku dulu ya, karena ketika aku bersamamu dulu aku tidak bisa membahagiakanmu karena aku masih miskin dulu." Jian King juga bercanda ketika itu. Dia mengatakan kalau dulu Xiao Xiao tidak meninggalkannya dengan kereta, mungkin mereka masih bersama. Balas Xiao Xiao, jika saja dulu Jian King mau menghentikan Xiao Xiao, pasti Xiao Xiao akan tetap bersama Jian King. Nyatanya memang pada saat ini mereka berdua saling mencintai, tapi takdirnya yang memang tidak tepat karena Jian King sekarang sudah mempunyai istri. Jian King bertanya lagi, "Bagaimana ya jika dulu kita tetap bersama?" Jawab Xiao Xiao, "Ya mungkin kamu tidak akan menjadi kaya seperti sekarang Jian King." Setelah itu pun mereka berdua saling bernostalgia sampai Xiao Xiao mengatakan, "Aku sangat-sangat merindukanmu Jian King. Dan aku tahu ini sangat salah, tapi nyatanya aku masih mencintaimu Jian King." Jian King membalas, "Bukan Xiao Xiao, bukan cinta yang salah, hanya takdir yang salah." Dan akhirnya di situ Jian King pun memeluk Xiao Xiao untuk mengucapkan perpisahan selamat tinggal. I miss you. 一点都没有。大的悲哀就是我没有权利被爱。你爱过我吗？我一直都爱你。 Dan filmnya pun habis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.